Baik, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nggak banyak, saya sedikit aja. Sedikit. Cuman saya nggak janji. Kalau Pak Ferdi tadi janji ya. Ya. Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu. Ini direkam ya. Saya rekam. Ya, nggak usah terlalu inilah. Karena suara kamu aja dan suara kita dan wajah saya aja. Yang lainnya enggak. Ya, jadi nggak usah terlalu bergaya-gaya, nggak ada juga muncul gitu ya. Nanti saya upload di YouTube, boleh apa enggak? Boleh. Yang penting ada persetujuan ya. Kemudian kotak ini belakangnya buat apa ini? Untuk dimakan. Ada niat lain? Misalnya supaya nanyanya jangan banyak misalnya gitu. Ternyata ya memang nggak ada ya. Ya bagus. Makanya tadi lama juga tetap, ya kan? Tapi nggak apa-apa, memang supaya seminar itu supaya benar-benar bagus isinya dan sesuai dengan prosedur dalam penelitian, kayak gitu ya. Ya, saya sampaikan terima kasih ya, mewakili kami bertiga. Ya. Oke, kemudian untuk moderator, nah ya, saya nggak tahu ya naskah kita itu kayaknya ada yang salah itu yang dibacakan itu ya. Jadi waktu dan tempat dipersilahkan, itu kan nggak bisa ya. Kalau bahasa Indonesia nanti kita disilahkan juga nggak bisa tuh. Waktu dan tempat disilahkan itu kan nggak bisa ya. Waktu nggak bisa disilahkan, tempat nggak bisa disilahkan, dia sudah ada. Cuman itu dari naskahnya kayaknya memang salah dari awal itu. Ya gitu. Kemudian untuk menghemat waktu, nggak bisa dihemat-hemat waktu. Nah, saya dulu pernah diprotes oleh guru bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi misalnya kepada Bapak disilahkan, nah kayak gitu, itu versi bahasa Indonesia. Ya, kalau di kampus lain sudah nggak pakai lagi tuh, ya waktu dan tempat, kemudian apa tadi menghemat waktu itu nggak bisa, ya. Tapi salahnya dari teks itu, karena itu yang di-download kan, memang sudah kayak gitu ya. Yang bikin siapa itu? Oh nggak berani. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Nanti dicek di sini ya, di bagian halaman belakang ini lembar wawancara. Ini ada yang salah kayaknya penulisan in the cost. Ya, kemarin kan judulnya cost gitu ya. Cuman cost itu tidak baku, bahasa Indonesianya adalah in the cost. Tapi in the cost aja, bukan in the cost gitu ya. Nah, ini banyak nih halamannya nih sampai ke belakang. Ya. Kemudian saya tanya nih. Di dalam sini kan kamu wawancara, ukuran kosnya itu per kamar itu 5 kali 10 meter. Memang segitu kah? Itu hasil pengukuran atau hasil yang kamu wawancara yang menyampaikan? Hasil dari wawancara, Pak. Oke. Ini ruangan ini ukurannya 8 kali 9. Kira-kira lebar tadi 10, kira-kira adalah dari tembok ini ke tembok itu kamar kosnya. Ini dari tembok ini ke tembok ini 9 meter ini. Ada segini ukurannya? Atau kurang atau lebih daripada ini? Kira-kira ada, Pak. Panjang. Terus kalau lebarnya ini 8, kalau setengahnya ini 4. Apakah lebar lebih daripada balak ini? Lebih lebar dikit lagi, Pak. Oh ya, oke. Kalau gitu saya masihkan aja, berarti ya kurang lebih 5 kali 10. Termasuk terasnya kah atau dalamnya aja itu? Itu yang panjangnya 10 meter itu, Pak. Langsung ke belakangnya, Pak. Langsung ke Apa? Tempat jemuran? Tempat jemuran. Tempat jemuran. Oke. Teras di depan nggak ada? Teras di depan ada, Pak. Itu termasuk nggak 10 meter tadi? Atau yang belakang tadi aja yang 10 meter? Panjang ini masuk, Pak, dari depan sampai belakang. Teras sampai belakang, sampai ke tempat jemuran. Berarti kamarnya sendiri itu berarti kurang dari 10. Ya. Oke. Ya nggak apa-apa, supaya saya tahu aja. Karena rasa-rasanya itu kalau 5 meter kali 10 meter, habis itu 500.000 aja, itu murah banget itu. Ya, kos itu murah banget. Oke, selanjutnya. Banyak tadi sudah ditanya Pak Ferdi. Jadi tentang dokumentasi. Nah,
Ini teknik pengumpulan data. Kamu tidak menyebutkan secara detail di sana itu dokumennya itu apa aja untuk mengelola kos ini. Dokumennya. Ini masih salah persepsi ini. Saya baca di sini. Padahal kemarin saya kasih tahu sudah. Ya. Di sini kamu sebut di halaman 23 itu ya. Termasuk di sini meliputi buku-buku yang relevan. Itu sebenarnya nggak masuk di situ. Itu masuknya di kepustakaan atau studi literatur kayak gitu. Masuknya pengumpulan datanya. Kemudian laporan kegiatan dan lain-lain yang relevan. Ada nggak di sana yang model-model kayak gitu yang jadi dokumen? Selain yang di belakang nih, yang catatan ACC tadi, ada lagi nggak? Nggak ada. Ya berarti hanya itu. Nah kemudian kamu masukkan di sini. Adapun bukti dokumen berupa foto kegiatan observasi. Kegiatan observasinya dipoto. Terus foto wawancara. Itukah yang dimaksud dengan dokumentasi? Teknik pengumpulan data dan cara dokumentasi itu apakah seperti itu yang kamu maksud? Kamunya berfoto gitu. Itu kah? Apakah seperti itu? Iya, Pak, ya, saya maksudnya seperti itu. Oh iya, berarti maksud kamu salah berdasarkan penelitian gitu ya. Karena yang dimaksud dokumentasi itu tuh dokumen di tempat objek itu apa? Udah ada di sini satu. Nah, apalagi yang ada? Nah, yang disebutkan itu ini buku apa ini namanya? Buku apa nih? Buku tagihan kah apa namanya? Ini, ya kamu sebut di sini buku catatan transaksi. Ya, itu dokumennya. Jadi dokumentasi itu bukan kita berfoto. Memang pemahamannya dua kalau dokumentasi itu ya, mendokumentasikan itu berarti berfoto, ya kan? Nah, tapi bukan itu yang dimaksud dalam penelitian. Jadi halaman 23 sama halaman berapa nih? Yang satunya instrumen sama teknik analisis. Nah, ini ada halaman 23 24 itu disesuaikan. Ya, disesuaikan isinya. Terus untuk posisi halaman yang landscape seperti pieces ini ya, pieces ini dipindah posisinya ke tempat jilid kepalanya ini, nah atasnya nih ke sini. Jadi bacanya tuh kayak gini. Ini kebalik, ya dibalik posisinya, sama dengan jadwal tuh ya. Nanti diposisikan kayak gitu. Apa itu? Itu yang posisi yang landscape. Ya itu. Ya, kemudian rumusan masalah dipersingkat. Ya, sudah ada tanda tanya di situ. Habis itu ada kalimat lagi. Ya, disingkat itu kan bagaimana menganalisis dan merancang sistem informasi pada Indekos Kristian Kota Palangkaraya. Agar apa? Langsung aja. Tanda tanyanya itu nanti di belakangnya. Nah, gitu ya. Kemudian ini saya coret di sini ya, jangan menggunakan kata-kata efektif dan efisien kalau ada. Ya, karena efektif itu berarti cara yang paling tepat. Gitu kan? Kalau ada cara yang paling tepat, berarti membandingkan cara apa yang paling tepat. Nah, nanti kan jadi pertanyaan, dari mana efektifnya? Gitu ya. Terus efisien, berarti harus bisa diukur sebelum pakai sistem bagaimana, setelah pakai sistem seperti apa. Nah, jadi sebisa mungkin dihindari penggunaan kata-kata efektif dan efisien kecuali memang mau begitu. Ya. Terus ada singkatan yang salah ini, analisis PHS. Jadi 7, orang punya 6 aja. Nih kalau saya lihat di daftar tabel nih. Halamannya kah? Halaman 25. Halaman 25 itu. PHS gitu ya. Harusnya apa? Bisa saja 6 aja. Nah, itu harus benar. Ya, nanti dicariin yang satunya itu apa gitu kan. Salah saya lagi. Ya. Jangan ngomong salah saya lagi. Sudah tadi ngomong salahnya tadi Pak, ketinggalan tadi tuh. Sudah dikasih tahu kan? Ya seperti itu.
Nah, kemudian kamu ada nanya nggak di situ layanannya? Tadi kan sudah ditanya oleh Pak PRT itu. Bayarnya bisa bulanan sama apa tadi? Per tahun. Nah, itu apakah sama hitungannya biaya per bulan dengan biaya per tahun? Menghitungnya. Jadi kalau misalnya sebulan 500, berarti kalau dia nyewa langsung setahun misalnya apakah langsung 6 juta atau ada perbedaan? Kalau untuk hanya itu belum ada lagi. Belum ada tanya. Nah, belum ada ya. Tapi memang ketika ditanya itu ada bayarnya bulanan sama tahunan. Ya, kalau Oke. itu ada. Dan Kar- untuk tahunnya itu cuma rencananya dulu Pak, yang per tahunnya. Rencana. Ya, betul. Maksudnya rencana itu rencana kamu kah? Rencana pemilik kos. Oh gitu. Dari pemilik kos. Tapi masih per bulan Pak. Oke. Bayaran Pembayarannya ini di muka atau di belakang? Masuk dulu, pakai sebulan baru bayar atau gimana? kalau pembayaran Pak bisa dibuka, bisa di belakang Pak. Gimana ini? Bisa di muka di belakang, nanti ditagih 2 kali. Karena Kenapa? ya karena nggak ada ketentuan dari Saya tanya deh kalau gitu. Tanggal bayarnya tanggal berapa? nah saat ini Pak tanggal bayarnya tuh rupanya tuh terakhir minta tanggal bayarnya itu tanggal 31 Pak. Tanggal Oh. satunya tuh udah bisa dipilih. Terus Bayarnya tuh harus tanggal akhir bulan Pak. oh gitu. Berarti untuk misalnya nih bulan Desember nih, saya bisa bayar sekarang, bisa juga nanti tanggal 31. Kalau ternyata saya nggak bisa bayar, tanggal 1 baru bisa buat bayar bulan Desember nih. Suruh angkat barang apa gimana? Ada nggak yang kejadian kayak gitu? Kamu kos di situ kan? Iya. Oh, iya. Terus ada nggak yang kayak gitu kejadiannya? Atau kamu pernah diusir gitu gara-gara? Coba-coba. Coba aja nanti. Kenapa bisa kayak gitu? Soalnya kabur, sudah makan 1 bulan. Iya. Aneh. Gimana? Orang bayar dulu. Pernah kejadian nggak? Kamu tahu? Saat ini nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau kamu mendengar berita ada penghuni yang kabur, belum bayar, Kalau untuk pembelian kabel itu belum bayar, belum ada ceritanya Pak. belum ada cerita. Ya kamu nanti coba ya. Ya karena kami mengelola barak juga, mengelola kos juga. Ada beda. Jadi kalau bayar per bulan, kalau kami menetapkannya bayar di muka. Tanggal berapa dia masuk, tanggal itulah jatuh tempo tiap bulannya. Itu. Kemudian kalau dia bayar langsung 3 bulan di awal, ada potongan tiap bulan kayak gitu. Potongan 50.000. Kalau dia bayar 6 bulan langsung sekaligus di awal, potongannya per bulannya 100.000. Kayak gitu. Jadi lebih murah dia kalau bayar langsung 6 bulan kayak gitu. Nanti itu bisa ditawarkan yang seperti itu. Kemudian kamu bisa bikin rancangannya, entah kapan nanti kamu bikinkan aplikasinya, ya. Itu aplikasi bisa kamu jual ke kos-kos yang ada di Palangkaraya nih misalnya. Jadi duit itu. Ya, saya ngompori aja lah. Sebenarnya jalan untuk berbisnis itu banyak gitu ya. Nah, jangan stop hanya sampai di perancangannya aja. Nah, coba-coba kamu bikin berbasis web mobile. Kasih nanti kalau perlu kamu bikinkan sistemnya yang online. Nanti jual ke mereka. Berapa kos yang ada di Palangkaraya? Nah, lumayan kan? Nah, seperti itu. Ya, saya kira itu aja dari saya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.